Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Sahal Mahfud, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Surya Kencana dengan nomor induk mahasiswa 869062325106. Pada hari ini Jumat 7 November 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi perilaku taat hukum kelas 10 di SMK PGRI 1 Kediri. Ini KTP saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Setelah kita semua, bagaimana keadaan kalian siang ini? Siap. Semua ya? Siap. Terima kasih. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Namun sebelum itu, silakan bagi ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, siap. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan safety komitmen. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Kata itu. Yos, yos, yos. Siapa kita? Kata. Adakah 8 profil? Adakah profil lulusan jiwamu? Ada. Tunjukkan. Disiplin. Siap. Belajar. Pasti. Prestasi. Oke. Tepuk PGRI 1. P, P, X, I, satu. PGRI 1. Menjadi persatuan dan kesatuan. Jigo, 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 go. Skapsa. Jigo. Lulus. Siap, siap. Oke, silakan. Oke semuanya, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang perilaku taat hukum. Adapun sebelum itu, saya presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, bagi nama yang saya panggil silakan angkat tangan dan bilang hadir. Amelia Silvani, Andika Wiraksono, Andin Ayu Septiani, Ardan Novian Pratama, Asifa Sekti Ramadelia, Dwi Febrian, Farhan Sidra Ilahi, Oke, silakan dikeluarkan buku catatan kalian masing-masing. Oke, hari ini pembelajarannya adalah perilaku taat hukum. Tentunya di setiap hal atau di setiap kegiatan atau di setiap lingkungan tentu ada yang namanya aturan. Aturan paling sederhana adalah aturan terhadap diri kita sendiri. Ada lagi aturan di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Yang cewek maupun yang mas-masnya semuanya kalau pulang ngopi
kopi semisal atau pulang dari mana tidak boleh melebihi jam sekian. Benar kan? Ada. Itu merupakan bentuk salah satu contoh aturan. Di sekolah juga ada, masnya rambutnya rapi, yang cewek tidak boleh memakai make up yang berlebihan dan sebagainya. Itu contoh bentuk aturan. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Pakaian juga sesuai ketentuan. Itu merupakan contoh peraturan yang harus kita taati. Nah, di sini kita akan terfokus pada pengertian dan kepentingan. Oke, coba saya bantu. Mengapa kita itu harus membahas taat hukum? Itu penting untuk pelajar dan warga. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa perilaku taat hukum itu penting bagi pelajar dan juga masyarakat? Disiplin. Oke, benar sekali. Akan di sini ada lagi? Sama Pak. Sama, akan disiplin. Ya. Jadi perilaku taat hukum diadakan supaya apa? Supaya untuk membangun masyarakat yang aman, adil dan juga produktif. Itu tujuannya. Jadi membangun masyarakat yang aman, adil dan juga produktif. Kuncinya itu ya. Jadi ketika nanti di sekolah, di masyarakat, di rumah, kok banyak sekali aturan. Aturan tentunya ada tujuannya. Tujuannya apa di sini? Aman. Kita sendiri aman, adil dalam artian apa? Setiap orang memiliki haknya masing-masing. Jika kita kok sakar PDW atau mungkin kita itu sesuka hati seenaknya sendiri, otomatis nanti dikhawatirkan ada hak orang lain yang direnggut atau diambil. Ya, jadi harus imbang. Selanjutnya produktif, disiplinan contohnya. Jadi ketika ada aturan, kamu disuruh hari ini pelajaran berangkat pukul sekolah berangkat pukul 6.15 ya. 6.15 sampai di sekolah pukul 6.45 sudah masuk, nanti pulang sekolah pukul 2, ya kan? Itu kan diusahakan dalam waktu setiap hari itu Senin sampai Jumat kamu bisa produktif. Ketika berangkat sekolah tujuannya untuk mencari ilmu, berarti ketika pulang sekolah produktifnya kalian mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Mengapa perilaku tertib hukum itu penting dalam lingkungan sekitar? Oke, mengapa perilaku tertib hukum sangat penting bagi lingkungan sekitar? Oke. Belajar dulu atau belajar dulu ya? Ya tidak lupa. Oke, mengapa perilaku tertib hukum itu penting di lingkungan sekitar? Yang pertama tadi untuk kedisiplinan dan juga ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketika ada peraturan, maka apa? Setiap orang yang melanggar peraturan nanti kan ada hukum atau sanksinya, entah sanksi secara formal maupun sanksi secara moral. Ya, semua dan sebagainya itu contoh sanksinya di masyarakat. Selain itu, selain menjaga ketertiban adalah menjaga hak setiap masyarakat. Contoh, ada anak remaja biasanya menggunakan knalpot brong, ya kan? Ya oke, itu hak dia. Contoh berlakunya tidak tertib. Tapi ada orang lain, wah saya sakit gigi, tiba-tiba si Andres misal jalan tiba-tiba depan gang, oh gitu jalan. Otomatis si Andre ini atau si pengendara ini mengambil atau merebut hak orang yang mendengarkan knalpotnya. Itu contohnya ya, benar-benar kita. Oke, cukup? Ya. Cukup ada lagi? Saya. Oke, silakan. Apa yang harus saya lakukan jika teman saya melanggar aturan sekolah? Contohnya kayak tidak masuk sekolah. Apa yang harus kamu lakukan atau kita lakukan ketika ada teman yang melanggar aturan, contohnya tidak masuk sekolah tanpa izin? Oke. Ketika ada teman yang tidak masuk sekolah tanpa izin, perlu kita telusuri dulu. Kira-kira dia ada masalah atau tidak di rumah. Jadi kalian bisa melakukan pendekatan terhadap teman kalian. Ya, melakukan pendekatan terlebih dahulu. Oh, anak ini di rumah baik-baik saja.
baik-baik saja, tidak ada masalah, apapun. Tapi kok anak ini tidak masuk tanpa ketenangan, iya kan? Nanti dekati lagi, kira-kira kamu itu punya masalah atau mungkin kebingungan apa? Kok bisa kamu tidak masuk sekolah? Ketika sudah mengetahui permasalahannya dan sedikit dalam ya, kamu bisa setelah itu kamu bisa mengajak, ayo sekolah kan ramai. Ketika kamu punya masalah di sekolah, nanti masalahmu akan hilang, ya kan? Akan hilang. Kenapa? Banyak hal-hal di sekolah. Nanti otomatis masalah di rumah atau di lingkungan teman-teman kamu di rumah akan hilang ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, ya kan? Ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, saya bikin proyek poster digital. Jadi kita akan belajar berkolaborasi, berkelompok ya. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya poster digital. Ketentuannya di ini, buatlah kelompok dengan anggota 3 siswa, ya, 3 murid. Yang kedua, siapkan alat HP atau laptop dan aplikasi Canva, karena kita nanti menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, amati dan carilah contoh perilaku taat hukum di lingkungan sekitar, ya. Mengamati, silakan kalian berdiskusi. Atau yang keempat, buatlah poster yang berisi ajakan atau larangan atau informasi tentang tata tertib hukum di lingkungan masyarakat. Yang kelima, ketentuan bidang gambarnya yaitu kertas A3 yaitu 29,7 cm kali 42 cm atau ukuran kertas A4 29,7 cm kali 21 cm. Yang keenam, upload karya kalian pada link samping, ada linknya. Yang ketujuh, presentasikan bersama kelompok sosial. Oke, ada yang nanya mengenai ini? Untuk bagian kelompoknya saya bagi saja ya. Oke. Oke, untuk kelompok yang pertama ini sesuai dengan presensi aja. Kelompok yang pertama ada Amelia, Andika sama Andin. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya ya. Kelompok yang kedua ada Abdan, Aslifa sama Dwi Febrian. Silakan berkelompok nanti. Untuk mejanya sama kursinya bisa digeser ya. Jadi 3 ya. Kelompok yang ketiga ada Farhan, Faidila dan juga Dava. Kelompok yang keempat ada Najib, Nabil Islam sama Ninjam Akbar. Kelompok 5 ada Freda Andi, Setino Saka sama Naufal Andrea. Kelompok 6 ada Rena Agustin, Riki Dwi Prasetyo sama Yuvida Utami. Cukup jelas? Jelas. Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Boleh diambil kuncinya ya. Duduknya boleh melingkar atau boleh ya. Sambil kan boleh. Ini Mbak. Oke, silakan. Coba diskusikan ya. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk diskusikan dan pembelajaran ya. Oke, dimulai dari sekarang.
contohnya menggunakan barcode atau mungkin linknya. Linknya bit.ly bit.ly garis miring poster siswa X ya. Scan bisa Pak? Scan bisa, silakan. Ya, gimana? Iya, diupload nggak apa-apa. Dikerjakan dulu ya, nanti diupload ya. Ya, ada kesulitan? Belum ada ya? Sepertinya kalian sering menggunakan Canva ya? Sering, Pak. Sering. Pantesan. Biasanya kalau siswa yang jarang menggunakan Canva ya, Pak ini gimana, Pak ini gimana, Pak gimana? Easy Pak. Nggak apa-apa. Angka yang ingin presentasi lebih dulu. Saya kelompok kami Kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 dengan judul apa? Stop merokok. Stop merokok. Bentar, ini bisa kau tanpa? Bagus. Oke, silakan. Silakan. Kau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan karya kami. Perkenalkan, nama saya Farhan Sikra Ilahi dan 2 orang teman saya. Saya Hairi Batitanya. Saya Muhammad Dafa Indrayana. Kami akan mempresentasikan tentang stop merokok atau stop smoking. Bisa gaul tanpa ngebul. Tips menghindari keangkuhan untuk merokok. Yang pertama, yakinlah rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang kedua, pahami dampak negatif bahaya merokok. Yang ketiga, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Jangan malu mengatakan kita bukan merokok. Lakukan hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Hindari sesuatu yang terkait dengan merokok. Peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik pada mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita presentasi. Oke. Hari ini selanjutnya yaitu refleksi. Ayo bermain wisis. Oke, bermain puisi. Oke ya, untuk bermain desain puisi hari ini, yaitu kita menggunakan kertas ya, kertas cardboard. Jadi
bisa lihat semuanya. Ini yang kertas barcode. Di sini ada barcode-nya terutama ada huruf A, B, C dan juga D ya. Yang pertama terima pertanggungjawaban. Jadi nanti kalian akan saya kasih QR code ya. Yuri, nah seperti ini. Ini sudah tercantum nama kalian semuanya ya. Jadi setiap nomor ada nomor 1, 2 itu sudah sesuai dengan nama kalian. Oke, yang kedua jawab pertanyaan. Saat soal muncul di layar proyektor, siswa memutar kartu mereka sehingga huruf jawaban yang dipilih A, B, C atau D ini menghadap ke atas. Mungkin di SMP ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalau SMP sudah pernah otomatis sudah tahu. Kalau yang belum kita belajar bersama. Oke, ini ya ada A, B, C dan juga D. Oke. Selanjutnya angkat kartu ketika siswa mengangkat kartu mereka untuk ditunjukkan kepada guru. Ya, nanti ketika kalian angkat kartu pastikan untuk yang hitam barcode-nya tidak tertutup apapun, jangan sampai seperti ini, nanti tidak bisa di scan, jadi agak ke bawah ya. Setelah kalian men-scan tidak boleh yang namanya ditutup, dibuka seperti ini ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti jawaban kalian akan ter-scan lagi. Oke, kalau benar, kalau salah akan merugikan ya. Selanjutnya tunggu hasil, guru akan memindahkan tersebut dan hasil jawaban akan langsung muncul di layar. Oke, sudah? Sebenarnya kok mantap sekali. Coba semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri. Jika saya bilang 1, silakan tepuk 1 kali. Jika saya bilang angka 2, maka tepuk 2 kali. Jika saya bilang angka 3, maka tepuk 3 kali. Jika saya bilang angka 4, maka tidak tepuk. Bisa dimengerti? Oke, bisa coba ya. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2. Oke, kita mulai ya. Nanti jika ada yang salah maka kita kasih apa ya? Bukan hukuman, bonus ya. Bonus berupa menghafalkan Pancasila misalnya. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 1. Oke, berikut pertama buat kita. Oke, sekarang dulu ya. Oke, 5 Asifa, 6 Debrian. Oke. Selanjutnya yang ke-7 Farhan. Mana? 7. Oke, pada kelompok ke-8 ada Kalila. Oke. Pada kelompok ke-9 ada apa? Oke. Pada kelompok ke-10 ada Najib. Najib di sana. Kelas 11 ada Nasir. Ke-12 ada Nizam. Kelas ke-13 ada Freda. Oke. Kelas ke-14 ada Nizam. Freda Sentina ya. Ke-15 ada Novel. Kelas ke-16 ada Rena. Oke. Ke-20 ada ke-11 ada Riki. Ke-18 ada Yurida. Bisa kita mulai ya. Pertanyaan kedua. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dianggap sepele namun dapat membahayakan keselamatan banyak orang
adalah apa? Oke. Oke, sudah? Yakin jawabannya? Yakin. Kalau udah yakin silakan angkat ya. Oke, saya pindah dari sini. Oke. Ibu kita paham, oke sudah. Siap, cukup, sudah? Jawabannya benar adalah apa? Yakin. Oke, jawabannya yang paling benar adalah do. Dan sama. Ya, jadi menyeberang di jalan yang bukan zebra cross. Oke, pertanyaan nomor 3. Sebagai seorang pelajar bentuk partisipasi aktif dalam menegakkan hukum di masyarakat adalah kuncinya partisipasi aktif dalam masyarakat. Ya, itu kuncinya. Kelihatan? Oke. Membentuk ini. Melakukan sweeping, mengkaji peraturan perencanaan, hasil terhadap pelanggaran hukum. Oke, jawaban yang paling benar adalah, silakan angkat jawabannya. Oke. Oke, sudah. Jawaban yang paling benar adalah, saudara membuktikan C. Oke, benar semua. Tepuk tangan ya. Yang salah. Oke. Nomor berapa? Fungsi utama hukum dalam masyarakat adalah untuk A atau B atau C atau D. Langsung sudah? Survei membuktikan? Belum. Oke, saya scan dulu ya. Kok nggak muncul? Ini loading mesti. Nah, sudah. Oke. Survei membuktikan yang paling tepat adalah C. Oke, tepuk tangan yang meriah ya. Pertanyaan nomor 9. Oke, Rena Agustin. Ya. Ini sesuai bacaannya ya. Iya, itu ya. Hasilnya sangat bagus sekali ya. Sangat bagus, jadi nilai kelasnya 95%, menjawab benar. Oke. Oke. Sudah? Waktunya hampir pulang ya. Wah, pulang. Oke, bentar. Kontaknya dipotong dulu ya. Bisa dulu. Ya, saya urutan. Sebelum berdoa. Oke, saya ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ada lagi? Suapek. Biasa ya. Asik sekali. Atau mungkin ada saran untuk pembelajaran selanjutnya? Next time sekali lagi. Sering kuis, Pak. Sering-sering kuis. Ya. Oke. Ya. Saya coba cari informasi yang lain ya, apa di YouTube dan sebagainya. Kira-kira pembelajaran yang lebih apa ya? Bagus, efektif, menyenangkan atau menggembirakan apa saja ya. Silakan untuk ditata kembali kursinya sebelum kita pulang ya. Yang tepat.
Kami jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akan membawa untuk pemimpin doa ya. Siap. Berdoa mulai.